yuwaranan nira solah tira wingit lerhap sari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel, di mana saja Anda berada, saya ingin menampilkan video dari kisah wayang, yaitu cerita tentang Bima Suci. Oleh orang Jawa, cerita Bima Suci dianggap cerita yang sakral karena wayang kulit yang dengan lakon ini sering dipakai untuk acara ruwatan. Ruwatan artinya membersihkan jiwa dan raga, sehingga setelah jiwa raga kita bersih, sengkolo atau kesialan akan hilang dari diri kita. Lakon Dewa Ruci adalah lakon interpolasi dari Mahabharata. Artinya, lakon ini tidak ditemukan dalam naskah asli Mahabharata. Kalau dalam istilah wayang, namanya cerita carangan atau cerita pengembangan dari cerita Mahabharata yang asli. Kisah Bima Suci atau Dewa Ruci ditulis oleh pujangga yang bernama Yasadipura, yang ditengarai sebagai guru dari pujangga Ranggawarsita dari Surakarta yang hidup pada masa Pakubuwana ketiga, yaitu dari tahun 1749 sampai 1788. Nah, bagaimana kisah Bima Suci? Marilah kita ikuti video berikut ini. Cerita ini diawali ketika Bimasena atau Werkudara ingin mendapatkan ilmu tentang Sangkan Paraning Dumadi, yaitu ilmu tentang asal muasal kehidupan dan kemana tujuan kehidupan ini selanjutnya. Bimasena tidak mempunyai guru selain pendeta Drona. Walau Bimasena tahu bahwa pendeta Drona bukanlah guru agama, namun adalah guru dari siasat perang. Namun Bimasena tetap akan bertanya kepada pendeta Drona. Tepat pada saat itu, di kerajaan Hastinapura sedang membahas tentang bagaimana cara menyingkirkan Bimasena agar nanti dalam perang Bharatayuddha Bimasena sudah tidak ikut berperang. Pembahasan itu dihadiri oleh Prabu Duryudana, pendeta Drona, Patih Sengkuni, dan pembesar-pembesar kerajaan Hastinapura yang lain. Mendengar keinginan Bimasena untuk mencari ilmu Sangkan Paraning Dumadi, maka timbullah niat
Pandhita Drona untuk menjerumuskan Bimasena. Maka dipanggillah Bimasena untuk menghadap Pendeta Drona. Tidak lama kemudian Bimasena datang menghadap dan berkata kepada Pandeta Drona, "Terimalah hormat saya, Guru, dan sembah sungkem saya untuk Guru." Ya Bimasena, sudah saya terima hormatmu dan sembah sungkemmu. Ada apa Guru memanggil Bimasena? Bimasena, muridku yang saya cintai, apakah kamu masih menginginkan tentang ilmu sangkan paraning dumadi? Ya betul Guru, saya masih sangat menginginkan ilmu tersebut. Baiklah Bimasena, jika keinginanmu memang seperti itu, tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa yang menjadi syarat itu, Guru? Mohon muridmu ini diberi petunjuk. Baiklah Bimasena, untuk syarat yang pertama, kamu harus mencari kayu gung susuing angin dan juga tirta pawitra. Itu sebagai syarat agar ilmu sangkan paraning dumadi dapat turun kepadamu. Guru, di manakah Bimasena harus mencari kedua syarat tersebut? Carilah di hutan Candramuka. Hutan itu wingit, terkenal dengan hutan jalmo moro, jalmo mati. Masih bersediakah kamu, Bimasena? Baik Guru, saya bersedia dan saya mohon pamit dan mohon restu dari Guru. Ya Bimasena, saya beri restu dan saya doakan agar kamu berhasil mendapatkan dua syarat tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Bimasena berangkat mencari hutan Candramuka. Berhari-hari Bimasena mencari hutan Candramuka dan akhirnya ketemu juga hutannya. Bimasena mencari dua syarat tersebut dengan mencabuti pohon-pohon yang ada di hutan itu dan merobohkan banyak pohon-pohon. Keadaan hutan yang mosak-masik dan suara robohnya pohon hingga terdengar oleh dua raksasa yang bernama Rukmuko dan Rukmokolo. Kemudian terjadi perkelahian antara Bimasena dengan dua raksasa tersebut dan akhirnya dimenangkan oleh Bimasena. Saat beristirahat usai pertempuran, ia bersandar pada sebuah pohon beringin. Tak lama kemudian, suara tak berwujud yang berasal dari Bathara Indra dan Bayu memberitahu bahwa dua raksasa yang dibunuh oleh Bimasena ternyata memang sedang dihukum Bathara Guru. Kedua dewa tersebut menjelaskan bahwa di hutan sini tidak ada yang namanya kayu gung susuing angin dan tirta pawitra. Bahwa kayu gung susuing angin adalah kalimat yang mengandung nasihat. Kayu adalah kajeng
kalau dalam bahasa Jawanya, yang artinya adalah hasrat, dan gung artinya adalah besar. Sedangkan susuing angin adalah nafas kita. Dengan nafas kita akan membentuk energi. Jadi kayu gung susuing angin adalah hasrat atau kehendak yang besar, merupakan sumber energi yang kuat. Sedangkan Tirta Pawitra lebih lanjut tanyakan letaknya kepada Pandita Drona. Setelah mendengar nasihat dari Dewa Indra dan Dewa Bayu, kemudian Bimasena mohon pamit dan meminta restu untuk dapat mencari Tirta Pawitra. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pantoro. Sikapnya sangat pasrah ketika Bimasena sudah sampai di tengah samudera. Air datang dan dengan cepat segera menggulung tubuh. Ombak merambah, menggenang, menghantam wajah dengan keras. Menggulung tubuh sepenuhnya, sebatas leher tingginya air. Seekor naga yang besar yang memangsa ikan di samudera, bisanya sangat ampuh. Marah dirinya begitu melihat Bimasena segera meluncur mendekat. Menganga mulutnya dengan wajah yang menakutkan. Terkejut Bimasena melihat dan berkata pada hati, "Ini bahaya tengah datang, berwujud naga besar yang di tengah marah dan menakutkan, yang dengan cepat datang sembari menganga buka mulut lebar-lebar, dan dengan taring yang tajam berkilat-kilat ditambah lagi dengan bisanya yang menyembur bagai hujan, segera menyambar, membelit bagai ikatan temali kuat. Seluruh tubuh dibelit oleh naga. Bimasena berasa ngeri di dalam hati. Bisa naga memenuhi tubuhnya dan merasa kalau dirinya akan mati. Tubuh Bimasena terbelit seluruhnya. Hanya leher saja yang masih tersisa. Naga bergerak liar, semakin erat membelitnya. Kemudian Arya Bimasena teringat akan tujuannya, bangkit kembali kemarahannya. Ditusuk naga dengan kuku Pancanaka. Naga pun terluka dan darah pun memancar. Dan kuku Pancanaka terus masuk, merobek tubuh naga, putus ular pun tewas. Darah keluar bagai telaga, menjadi merah air samudera, dan akhirnya naga pun mati. Bergembira semua yang ada di samudera tersebut. Kemudian datanglah Dewa Bajang yang memiliki julukan Dewa Ruci. Sosoknya serupa bocah kecil yang tengah bermain di tengah lautan. Bertanyalah sang Dewa Ruci kepada Bimasena, "Apa yang menjadi tujuanmu di tengah samudera ini? Di sini sangat sepi, tiada yang bisa dimakan, serta segala hidangan juga busana, semua serba sepi. Hanya ada daun kering saja,
Jika melayang jatuh di depanku, itulah yang aku makan. Jika tidak ada, maka tidak makan apapun. Keduanya merasa heran. Sang Bima heran kepada Dewa Ruci, berada di tengah lautan tanpa ada teman, dan lagi sangat kecil bentuknya. Manusia apakah ini? Hanya sebesar bayi tubuhnya, mampu berjalan di atas samudera tanpa pengiring, hanya sendirian belaka. Kemudian sang Dewa Ruci berucap, "Hei Bimasena, dirimu mampu datang ke sini, sungguh harus banyak menghadapi mara bahaya. Jikalau tidak berpasrah nyawa, dapat dipastikan tidak mungkin bisa sampai di tempat ini. Di sini segalanya kosong, serba sunyi, tak sepadan dengan kehendakmu yang telah memaksakan diri sehingga tidak lagi sayang kepada nyawa demi untuk mencari sabda yang luhur. Di sini manalah ada hal yang seperti itu." Bimasena merasa kebingungan dalam hati untuk menyahut. Dirinya mendadak tidak mengetahui tujuan, sehingga Werkudara pelan berhatur, "Terserahlah kepadamu Sang Yogi. Nah, dirimu juga masih memiliki darah dari Sang Hyang Pramesti, yang Girinoto, yaitu keturunan dari Sang Hyang Brahma, asal para raja. Ramamu pun keturunan dari Brahma, menurunkan para raja. Ibumu Dewi Kunti juga memiliki darah dari Yang Wisnumurti. Memiliki 3 putra dengan bapamu, Yudhistira yang sulung, yang kedua dirimu, yang tengah Dananjaya. Adapun yang 2 lagi lahir dari Madrim, lengkap sudah Pandawa." Sri Tinon ing pasewakan. Dikarenakan dan yang Drona yang memerintahkan untuk mencari toya urip atau tirta ening, gurumu itu memberikan petunjuk kepadamu, dan itulah yang kamu jalani. Oleh karenanya, bagi manusia yang menjalani tapa sangat sukar memenuhi ketentuan kehidupan. Jangan sekali-sekali pergi jika belum mengetahui tempat yang dituju, dan jangan sekali-kali makan jika belum mengetahui rasa dari makanan yang kamu makan tersebut. Dan lagi jangan sekali-sekali memakai pakaian jika belum mengetahui apa yang dimaksud dengan busana. Pengetahuanmu hanya dari bertanya dan hanya meniru-niru belaka jadinya. Apa yang kamu lihat emas belum tentu emas. Benda palsu berwarna kuning, namun tetap saja dianggap sebagai kencana mulia. Demikian juga manusia yang tengah menghaturkan sembah bakti, manakala belum memahami kedudukannya yang disembah. Bimasena mendengar sambil meringkuk dengan patut. Dia menyadari telah mendapatkan seorang wiku yang benar. Air menyibak menjadi hormat. Werkudara mengaturkan memohon belas kasih, memohon untuk diwejang. Pukulun,
"Siapakah Tuan sehingga berada di tempat ini sendirian?" Lalu Dewa Bajang pun menjawab, "Diriku sang Dewa Ruci." Bimasena beratur, "Pukulun, jika memang demikian, diri hamba memohon belas kasih. Disebabkan tidak mengetahui tata cara berguru. Bagaikan hewan hutan, akhirnya diri hamba tidak memahami dan tidak awas kepada diri yang suci. Nah, kemarilah Bimasena, lekas-lekas masuklah ke dalam tubuhku." Terkejut mendengar ucapan tersebut, Werkudara tertawa terbahak-bahak. Kemudian ucapnya, "Bukankah Paduka ini Bajang, sedangkan hamba besar dan tinggi? Dari mana hamba untuk masuk? Tubuh sebesar jari kelingking mana bisa memuat?" Dewa Ruci tersenyum dan berkata pelan, "Besar mana dirimu dengan jagat semua dan seluruh isinya. Berikut dengan hutan, gunung, gemunung, juga samudra beserta isinya. Sungguh tak akan sesak. Masuklah ke dalam tubuhku." Bimasena mendengar seketika, merasa takut dan lekas beratur untuk mematuhi. Berkata Dewa Ruci, "Disinilah jalannya, telingaku yang kiri." Bimasena segera masuk ke dalam telinga. Sudah ada di dalam tubuh, melihat samudra besar, luas tanpa tepi. Sedemikian ngelangut, sangat lebar, jauh terbentang. Dewa Ruci bertanya, "Hei, apa yang terlihat olehmu, Bima?" Dan Sena menjawab, "Sangat jauh, tiada yang, hanya kekosongan, suwung yang saya alami. Kosong jauh, tiada terkira. Hamba tersesat, tidak hamba dapati arah utara, selatan, timur, dan barat. Benar-benar tidak bisa hamba ketahui. Bawah, atas, juga depan, bahkan arah belakang juga tidak bisa hamba ketahui. Sungguh hamba benar-benar kebingungan." Sang Dewa Ruci berkata, "Janganlah khawatir hatimu." Seketika terlihat Dewa Ruci berada di hadapan Bimasena. Sang wiku terlihat memancar cahaya. Segera diketahui arah utara, selatan, timur, barat, semuanya sudah terlihat. Arah atas juga arah bawah, semua sudah terlihat. Juga dilihatnya pula matahari, sehingga menjadi berlega hati. Ditambah dengan terlihat sosok sang wiku, kesemuanya ada di jagat walikan. Dewa Ruci sukma berkata pelan, "Jangan kamu bergerak, saksikanlah, ingat-ingatlah dengan apa yang akan kamu lihat nanti." Bimasena segera beratur. Terdapat 4 warna, macam warna yang terlihat oleh hamba. Pemandangan sebelumnya sangat tidak terlihat, hanya ada 4 macam saja yang terlihat, hitam, merah, kuning, serta putih. Sang Dewa Ruci berkata kembali, "Mula-mula dirimu melihat
cahaya yang memancar, akan tetapi kamu tidak tahu namanya. Pancamaya, itulah namanya, sesungguhnya berada di dalam hati kedudukannya, menjadi pemimpin jiwa raga manusia. Hati itu yang dinamakan muka sifat. Itulah yang menuntun segala sifat yang terutama dan sejatinya sifat. Oleh karenanya, janganlah dirimu bergerak, waspadalah pada perwujudan yang akan terlihat. Jangan sampai tersamar. Kedudukan menjadi penguasa hati. Penampakan dari hati itu menandakan penampakan kesejatian akan segera hadir. Nyaman Sang Bimasena yang mendengarkan penuturan dengan sungguh-sungguh, segera tersenyum dan dalam hati pun menjadi bergairah. Adapun yang berwarna merah, hitam, kuning, dan putih, itu semuanya merupakan penghalang hati yang sesungguhnya. Sebagai pengisi dunia, melengkapi, adalah hati yang berjumlah 3 macam, merupakan penghalang dari lelaku. Jika bisa berpisah, akan bisa menyatu dengan gaib. Adalah musuh dari lelaku tanpa hati yang 3 macam tersebut. Hitam, merah, kuning, semua menjadi penghalang bagi kehendak yang lurus, yaitu kehendak untuk menyatu dengan Sang Yang Sukma Mulia. Manakala tidak tertelikung oleh ketiganya, sudah pasti segera terjadi manunggaling para hamba. Lestari menjadi satu dengan yang seyogyanya berwaspada dan senantiasa ingat kepada penghalang yang berada di dalam hati tersebut. Kuasanya ketahuilah, satu persatu. Yang hitam itu sangat perkasa. Perbuatannya mendorong timbulnya kemarahan kepada segala hal. Berangasan menjadi-jadi, tidak karu-karuan. Itulah hati yang menghalangi, membuat sekat kepada kebaikan. Demikian yang hitam perbuatannya. Adapun yang berwarna merah mendorong kepada nafsu yang tidak baik. Segala keinginan keluar darinya. Suka memanasi orang, serta suka terpancing amarah, dan membuat sekat bagi hati yang hendak ingat kepada kejernihan batin dan kewaspadaan. Adapun yang berwarna kuning, perbuatannya menolak segala hasrat yang baik, segala perbuatan yang mendorong kepada kebajikan. Hati kuning akan senantiasa menghadangi. Hanya perbuatan yang menimbulkan kerusakan saja yang akan didukung dan didorong. Dan yang berwarna putih saja senjatanya, merupakan hati yang senantiasa tenang dan suci, tiada memiliki kecenderungan menyimpang, dan selalu teguh pada jalan keselamatan. Hanya itu yang bisa menerima pertanda gaib terkait wujud yang sejati, sanggup menerima anugerah, merupakan tempat yang bisa menjalankan.
kepada penyatuan kehendak yang bajik. Itu musuh dari penghalang tapa, yaitu ketiga macam hati, yang memiliki bala tiada terhitung. Adapun yang putih tanpa pengiring hanya sendirian belaka, oleh karena selalu terkalahkan. Manakala bisa menuruti kehendak dari tiga macam kekotoran tersebut, maka penyatuan akan menjadi tanpa petunjuk, yaitu penyatuan dari kaula Gusti. Bimasena mendengarkan, dan hasratnya semakin menjadi-jadi, semakin bergairah kepada akhir dari segala perwujudan, yaitu kesempurnaan penyatuan. Sirna perwujudan 4 macam, terlihat lagi nyala tunggal yang memiliki 8 macam warna. Bimasena bertanya pelan, apa namanya? Nyala tunggal memiliki 8 warna. Mana yang senyata-nyatanya? Mana yang sebenar-benarnya? Ada yang bentuknya bagai intan memancar. Ada yang bentuknya gebiar-gebiar menyorot. Ada yang wujudnya gilang gemilang berlebih-lebih. Dewa Ruci berkata, itulah senyatanya tunggal. Seluruh warna maksudnya sudah ada di dalam dirimu. Seluruh isi bumi ada tergambar pada tubuhmu. Sungguh jagat besar dan jagat kecil itu tiada beda. Mulai dari keberadaan utara, barat, selatan, timur, atas dan bawah. Juga keberadaan hitam, merah, kuning, putih, dan yang memberikan hidup kepada dunia, baik jagat kecil serta jagat besar. Sungguh sama isinya, manakala dipersamakan dengan yang ada di dalam dirimu. Apabila hilang keberadaannya, maka jagat ini kosong. Segala kehendak pun juga tidak ada. Kesemuanya dikumpulkan ke dalam wujud yang tunggal, yang tiada lelaki maupun perempuan. Sang Dwijawara lir swaraning matu brangta manungsung rening kembang bentuk tawon yang terlihat seperti boneka yang terbuat dari gading. Segera lihatlah dengan seksama. Bimasena melihat perwujudan yang serupa boneka gading dengan cahaya yang memancar berkilat-kilat kuat, menyala berbendaran. Apakah ini wujud dari zat yang senantiasa diharap-harapkan dan selalu dicari-cari, yang merupakan hakikat dari rupa yang sejati? Menjawab pelan Dewa Ruci, itu bukan yang kamu cari, bukan merupakan hakikat dari rupa yang berkuasa
atas segala kesadaran ini. Sungguh tidak akan bisa kamu lihat. Tanpa rupa, tanpa warna, tiada memiliki bentuk, tiada kasat mata, tanpa tempat, hanya berdiam pada batin manusia yang jernih. Wujudnya serupa dengan lintasan pertanda batin dan memenuhi seluruh semesta, dipegang tidak bakalan terasa. Adapun yang kamu lihat itu yang tampak bagai boneka mutiara yang berkilat-kilat cahayanya, berkobar-kobar menyala, adalah pramana namanya. Merupakan daya yang menghidupkan jiwa raga. Pramana tersebut menyatu pada jiwa raga. Akan tetapi tiada ikut terkena kesusahan dan keprihatinan walaupun bertempat pada raga. Tidak ikut makan, tidur, juga tidak ikut merasa sakit dan susah. Manakala terpisah dengan persemayamannya, maka raganya tinggal meringkuk, sungguh menjadi tanpa daya badanmu. Itulah yang memiliki kuasa menampung rasa yang dihidupi oleh sukma, yang mendapat anugerah menjalankan hidup, diakui sebagai rasa dari zat. Hal yang disematkan berada pada dirimu, akan tetapi bagaikan anggrek di pepohonan, keberadaannya bertempat pada raga. Hidupnya pramana tersebut dihidupi oleh sukma, memiliki wewenang pada jiwa raga. Pramana tersebut manakala mati ikut menjadi tanpa daya. Jika hilang sukma dari raga, lantas terdapat hidupnya sukma. Kesirnaan itu yang ditemukan hidupnya sukma yang nyata, sangat-sangat tidak bisa diperbandingkan. Bagaikan rasa dari kamumu mencocoki keberadaan dari pramana. Sungguh tunggal asalnya, juga mendapatkan kesejatian hal itu. Berkat. Leng-lenging driya mangu-mangu lerlena tanpa kanin sahabat, subscribe, lonceng, tekan centang komentar. Nyaman sang Bimasena yang mendengarkan penuturan dengan sungguh-sungguh, segera tersenyum dan dalam hati pun menjadi bergairah. Adapun yang berwarna merah, hitam, kuning, dan putih, itu semuanya merupakan penghalang hati yang sesungguhnya. Sebagai pengisi dunia, melengkapi adalah hati yang berjumlah 3 macam, merupakan penghalang dari lelaku. Jika bisa berpisah, akan bisa menyatu dengan gaib. Adalah musuh dari lelaku tanpa hati yang 3 macam tersebut. Hitam, merah, kuning, semua menjadi penghalang bagi kehendak yang lurus, yaitu kehendak untuk menyatu dengan
Sang Hyang Sukma Mulia. Manakala tidak tertelikung oleh ketiganya, sudah pasti segera terjadi manunggaling para hamba. Lestari menjadi satu dengan yang seyogyanya berwaspada dan senantiasa ingat kepada penghalang yang berada di dalam hati tersebut. Kuasanya ketahuilah, satu persatu yang hitam itu sangat perkasa. Perbuatannya mendorong timbulnya kemarahan kepada segala hal. Berangasan menjadi-jadi, tidak karu-karuan. Itulah hati yang menghalangi, membuat sekat kepada kebaikan. Demikian yang hitam perbuatannya. Adapun yang berwarna merah mendorong kepada nafsu yang tidak baik. Segala keinginan keluar darinya. Suka memanas-manasi orang serta suka terpancing amarah dan membuat sekat bagi hati yang hendak ingat kepada kejernihan batin dan kewaspadaan. Adapun yang berwarna kuning, perbuatannya menolak segala hasrat yang baik, segala perbuatan yang mendorong kepada kebajikan. Hati kuning akan senantiasa menghadangi. Hanya perbuatan yang menimbulkan kerusakan saja yang akan didukung dan didorong. Dan yang berwarna putih saja senjatanya. Merupakan hati yang senantiasa tenang dan suci, tiada memiliki kecenderungan menyimpang dan selalu teguh pada jalan keselamatan. Hanya itu yang bisa menerima pertanda gaib terkait wujud yang sejati. Sanggup menerima anugerah merupakan tempat yang bisa menjalankan kepada penyatuan kehendak yang bajik. Itu musuh dari penghalang tapa, yaitu ketiga macam hati, yang memiliki bala tiada terhitung. Adapun yang putih tanpa pengiring hanya sendirian belaka, oleh karena selalu terkalahkan. Manakala bisa menuruti kehendak dari tiga macam kekotoran tersebut, maka penyatuan akan menjadi tanpa petunjuk, yaitu penyatuan dari kaula Gusti. Bimasena mendengarkan, dan hasratnya semakin menjadi-jadi, semakin bergairah kepada akhir dari segala perwujudan, yaitu kesempurnaan penyatuan. Sirna perwujudan 4 macam, terlihat lagi nyala tunggal yang memiliki 8 macam warna. Bimasena bertanya pelan, apa namanya? Nyala tunggal memiliki 8 warna. Mana yang senyata-nyatanya? Mana yang sebenar-benarnya? Ada yang bentuknya bagai intan memancar. Ada yang bentuknya gebiar-gebiar menyorot. Ada yang wujudnya gilang gemilang berlebih-lebih. Dewa Ruci berkata, itulah senyatanya tunggal. Seluruh warna maksudnya sudah ada di dalam dirimu. Seluruh isi bumi ada tergambar pada tubuhmu. Sungguh jagat besar dan jagat kecil itu tiada beda
mulai dari keberadaan utara, barat, selatan, timur, atas, dan bawah. Juga keberadaan hitam, merah, kuning, putih, dan yang memberikan hidup kepada dunia, baik jagat kecil serta jagat besar. Sungguh sama isinya, manakala dipersamakan dengan yang ada di dalam dirimu. Apabila hilang keberadaannya, maka jagat ini kosong. Segala kehendak pun juga tidak ada. Kesemuanya dikumpulkan ke dalam wujud yang tunggal, yang tiada lelaki maupun perempuan. Sang Dwijawara mrengeng lir swaraning matu prangta manungsung rening kembang bentuk tawon yang terlihat seperti boneka yang terbuat dari gading. Segera lihatlah dengan seksama. Bimasena melihat perwujudan yang serupa boneka gading dengan cahaya yang memancar berkilat-kilat kuat, menyala berbendaran. Apakah ini wujud dari zat yang senantiasa diharap-harapkan dan selalu dicari-cari, yang merupakan hakikat dari rupa yang sejati? Menjawab pelan Dewa Ruci, itu bukan yang kamu cari, bukan merupakan hakikat dari rupa yang berkuasa atas segala kesedaran ini. Sungguh tidak akan bisa kamu lihat. Tanpa rupa, tanpa warna, tiada memiliki bentuk, tiada kasat mata. Tanpa tempat, hanya berdiam pada batin manusia yang jernih. Wujudnya serupa dengan lintasan pertanda batin dan memenuhi seluruh semesta, dipegang tidak bakalan terasa. Adapun yang kamu lihat itu yang tampak bagai boneka mutiara, yang berkilat-kilat cahayanya, berkobar-kobar menyala, adalah pramana namanya. Merupakan daya yang menghidupkan jiwa raga. Pramana tersebut menyatu pada jiwa raga. Akan tetapi tiada ikut terkena kesusahan dan keprihatinan walaupun bertempat pada raga. Tidak ikut makan, tidur, juga tidak ikut merasa sakit dan susah. Manakala terpisah dengan persemayamannya, maka raganya tinggal meringkuk, sungguh menjadi tanpa daya badanmu. Itulah yang memiliki kuasa menampung rasa yang dihidupi oleh sukma, yang mendapat anugerah menjalankan hidup, diakui sebagai rasa dari zat. Hal yang disematkan berada pada dirimu, akan tetapi bagaikan anggrek di pepohonan, keberadaannya bertempat pada raga,
Hidupnya Pramana tersebut dihidupi oleh Sukma, memiliki wewenang pada jiwa raga. Pramana tersebut manakala mati ikut menjadi tanpa daya. Jika hilang Sukma dari raga, lantas terdapat hidupnya Sukma. Kesirnaan itu yang ditemukan hidupnya Sukma yang nyata, sangat-sangat tidak bisa diperbandingkan. Bagaikan rasa dari kamumu mencocoki keberadaan dari Pramana. Sungguh tunggal asalnya, juga mendapatkan kesejatian hal itu. Bertanya Arya Bimasena, lantas di manakah wujud yang sejati? Dewa Ruci berkata, tidak bisa jika kamu cari dalam bentuk keberadaan semata-mata. Gampang susah piranti untuk melakukan pencariannya. Arya Bimasena berkata, hamba bermohon wejangan lagi, sungguh harus hamba ketahui hingga tuntas. Hamba mengaturkan hidup mati hamba, angan-angan hamba menghiba, sungguh berharap tidak mendapatkan kesulitan lagi. Jika demikian, hamba tidak akan keluar. Sudah berasa nikmat berada di tempat ini saja. Di sini tidak saya dapati kesedihan, tidak memiliki hasrat makan dan tidur, tidak pula mengantuk dan lapar, tidak ada kesulitan apapun, serta tidak saya dapati sakit dan nyeri. Hanya nikmat manfaat yang saya rasakan. Dewa Ruci berkata, itu tidak boleh jika tidak didahului oleh kematian. Semakin menaruh kasih Dewa Ruci kepada dia yang memelas karena memiliki permintaan. Oleh karenanya, senantiasa waspada dan ingat kepada segala hal yang bisa mengurungkan lelaku. Jangan ada yang membuatmu mengurungkan lelaku. Jangan ada yang membuatmu menjadi terikat. Luruskan niat dan senantiasa waspada kepada pemahamanmu. Jika sudah kamu rengkuh, jangan sampai diobral. Sembunyikanlah, milikilah. Kira-kira jika hendak diucapkan, itu adalah perkara yang rahasia. Tidak patut dibuat perbincangan dengan sesama manusia jika tidak dibarengi dengan anugerah. Jika ada yang membantah, memperbincangkan diam-diam dengan buruk kepada pengetahuan ini, mengalahlah, jangan mengunggulkan diri. Jangan kamu mendekati muslihat hidup, akan tetapi rahasiakanlah dengan benar. Segala muslihat kematian, peganglah kesungguhan niatmu, jangan sampai goyah kepada rupa yang sesungguhnya, yang dirahasiakan kepada dunia ini. Hidup tidak ada yang menghidupi, tidak mengenal jeda waktu,
ia keberadaannya tersebut sudah ada pada dirimu, sungguh telah menyatu ada di dalam dirimu, sudah menjadi kekantenan. Tidak bisa dipisahkan itu. Tidak beda asalmu dulu ada dalam satu kesatuan tunggal dengan Kretining Bawono. Penglihatan dan pendengarannya sudah ada dalam dirimu. Pendengaran yang sukmo sungguh. Tanpa telinga dan penglihatan, hanya matamu dan telingamu yang dipergunakan. Sungguh semuanya sudah ada pada dirimu. Wujud lahir yang sukma ada pada dirimu. Wujud batin yang sukma juga ada pada dirimu. Demikian keadaannya. Bagaikan pohon yang dibakar, adanya asap dari api, serta adanya pohon, atau seperti air, ombak, samudra, atau seperti minyak di dalam susu, badanmu itu saat bergerak dan memiliki kesadaran. Dikarenakan mendapat anugerah, manakala sudah mengetahui penyatuan Gusti dan Kaula, segala yang menjadi permintaanmu secara gaib akan terpenuhi, disebabkan oleh bentuk sejati. Wujud sudah ada pada dirimu, seumpama cermin sejati. Yang bercermin adalah yang sukma. Adapun bayangan yang ada di dalam cermin disebut sebagai kaula. Penglihatanmu sirnakanlah atas kepemilikanmu itu, sehingga menjadi penglihatan yang sukma. Wujud serta suaramu kembalikanlah juga berikut wujud kepada sang pemilik, karena dirimu sekedar diakui sebagai pengganti belaka. Akan tetapi dirimu jangan sampai memiliki keterpikatan lain selain kepada yang luhur, sehingga menjadi berbadan sukma, ening, di mana gerak sekaligus kesadaranmu sudah menjadi satu. Jangan lagi menganggap dua. Sang saya dalu hararas, abhyara kang lintang kumedhap. Tes sunyo tengah wengi, lumrang kandaning pus pita karnyuan ing pudyan nira. Jangan lagi menganggap dua. Sungguhnya merasa dua, maka masih was-was hatimu, terkena kesusahan sesungguhnya. Manakala sudah satu dalam wujud,
apapun yang menjadi keinginan hatimu, apa yang diharapkan akan terwujud. Semua menjadi pertanyaan selama ini akan mendapat jawaban. Semua yang kamu kehendaki akan datang. Semua sudah berada di dalam dirimu, seluruh keberadaan jagat ini. Sungguh dirimu itu dibuat sebagai wakil dari Tuhan dan dirimu harus menyanggupi, jangan tergoyahkan. Manakala sudah memahami dirimu dengan sebenarnya, simpanlah dan tutupilah. Kamu ingin tahu kegunaannya, perlihatkan tetapi tetap di batin kamu saja. Sebentar saja, harus tetap ingat, jangan sampai terlena dan terhanyut. Untuk lahiriah tutuplah dengan pengetahuan yang berasal dari keempat macam. Semua kenakanlah. Adapun pengetahuan kelimanya adalah satu hal yang harus dirahasiakan. Yang cermat sungguh dalam menyimpannya, di sini maupun di sana. Bagaikan mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati. Bimasena, ketahuilah olehmu, adapun yang tengah kamu jalani, sudah tiada lagi aji, karena semuanya sudah kamu rengkuh. Tidak ada lagi kamu temukan kesaktian, kedigdayaan, serta keperkasaan. Semua sudah terbelakangi, dikarenakan kokoh hatimu ketika menjalani. Bimasena beratur kepatuhan dan dijunjung tinggi di atas kepala. Tersebutlah Dewa Ruci sudah habis pengajarannya. Bimasena sudah tiada lagi memiliki ketakutan. Dirinya telah mengetahui nama sejatinya sendiri, serta mengetahui tata cara dari seorang prajurit. Kehendak dari syarak yang tinggi tanpa sayap bangkit menjangkau batasan jagat raya. Seluruhnya sudah tercakup patut dalam mematikan keindahan ucapan bagai sari-sari bunga. Kuntumnya masih menguncup, segera mekar seluruhnya, serta bertambah indah bentuk dan baunya. Sudah terkena pancaratna, keluar dari dalam tubuh Dewa Ruci, telah berganti alam. Kembali kepada alam yang dahulu, alam manusia. Dewa Ruci sudah sirna, dilihat sudah tidak nampak. Keheranan Arya Bimasena akhirnya bersuka dalam hatinya. Berharap anugerah yang sesungguhnya telah lulus, ditandai dengan bau sejatinya, kasturi yang mekar. Telah sirna kecacatan hatinya, melangkah mengelilingi dunia, sambil membawa pengajaran yang mampu membuat dan membangkitkan gairah hidup bagai kembali menjadi muda. Demikian sahabat, cerita tentang Bimasena
dalam perjalanan mencari ilmu sangkan paraning dumadi atau ilmu kasampurnan. Semuanya telah teraih oleh Bimasena, dan dengan demikian cerita tentang Bimasena mencari ilmu sangkan paraning dumadi atau ilmu kasampurnan tamat sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Narapati